Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus dimanapun kita berada. Salam jumpa kembali di hari ini, di hari Jumat yang kita sebut 1 Mei, May Day. Kita boleh libur dan beristirahat. Tapi untuk mendengar firman Tuhan kita tidak boleh libur, kita beri waktu untuk itu. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Allah, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu untuk bersekutu di dalam firman-Mu di hari ini. Kami boleh datang memohon bimbingan Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh-Mu yang membimbing, memimpin kami di situasi libur nasional. Tapi kami tidak libur untuk bersekutu dengan Engkau. Sebab kami tahu kehidupan kami berasal dari Allah. Biarlah kami selalu menghubungkan diri kami dan tergantung kepada Allah yang sudah mengasihi kami. Karena itu berkenanlah Engkau Tuhan berfirman dan kuasailah hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita hari ini di hari Jumat 1 Mei di 2026 diambil dari surat Paulus kepada anak rohaninya Timotius di 1 Timotius 2 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Aisada do debata, jalasada do nang pangulu ni debata doho jolma, ima jolma Kristus Yesusi. Sekali lagi, karena Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, di tengah masyarakat yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, firman Allah, Alkitab mengingatkan kita bahwa Allah itu Esa untuk semua orang. Sekali lagi firman Allah mengingatkan kita, Allah itu satu untuk semua orang. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menjadikan kita, yang membentuk manusia pertama Adam dari debu tanah, dari keturunan Adam itu, dari ciptaan Allah itulah kita semua, keturunan Adam yang sudah jatuh ke dalam dosa. Oleh karena dosa pemberontakan yang tidak taat akan firman Tuhan, manusia yang dicipta segambar dan serupa dengan Allah, yang akrab bergaul dengan Allah, akhirnya manusia itu jauh dari Allah dan tidak mungkin lagi bisa bersama dengan Allah. Hubungan antara manusia dengan Allah sudah seperti ilustrasi kalau bisa kita bayangkan, dua tebing yang berdiri tinggi dan curam. Di antara dua tebing itu ada jurang yang sangat dalam yang tidak bisa dari tebing yang satu ke tebing yang lain tanpa ada penghubung. Di sisi tebing yang satu yang tinggi itu digambarkan ada manusia, tapi di sisi kanan yang satu itu ada Allah. Manusia mencoba untuk membangun jembatan kepada tebing di mana Allah ada, dibangun dengan usahanya, amalnya, agamanya, kebaikannya, pekerjaannya, atau mungkin dengan uangnya. Tetapi tidak ada yang bisa berdiri kokoh, atau jembatannya tidak kokoh, rapuh. Baik itu perbuatan kita, ataupun uang kita, ataupun amal kita, tidak sepenuhnya itu sampai, kalau bahasa lainnya terlalu pendek untuk menghubungkan tebing yang satu dengan tebing manusia dengan tebing Allah. Karena itu siapa yang bisa menghubungkan? Hanya kuasa Allah yang menciptakan manusia yang segambar dengan Dia, harus Dialah yang datang
untuk menjadi membangun jembatan. Hanya Dia, pelukis yang agung itu, yang bisa memulihkan gambar kita yang sudah rusak itu. Karena itu Allah mengutus anaknya menjadi pengantara. Allah yang satu itu Allah untuk semua orang, mengutus anaknya Yesus Kristus. Anak itulah yang dikorbankan, disalibkan. Salib itulah Dia, Yesus yang tergantung di salib itulah yang menjadi jembatan penghubung antara manusia yang berseteru dengan Allah, sehingga ada jembatan atau jalan. Dan Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran, tidak ada yang sampai kepada Allah kecuali melalui aku. Tidak ada yang bisa sampai. Yesus dalam hal ini digambarkan oleh Paulus kepada Timoteus. Allah itu Esa, Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kenapa harus disebut manusia Kristus Yesus? Dia manusia yang berasal dari Allah dan sama seperti Allah, dan Dia adalah Allah yang menyerahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia manusia 100%, tetapi Allah 100%. Dia menjadi manusia yang mau mati dihukum sebagai hukuman orang berdosa, tetapi Dia tidak pernah berbuat dosa. Artinya, manusia Kristus Yesus itu adalah manusia yang kudus. Oleh Dialah kita dicipta, didaur ulang menjadi ciptaan yang baru. Maka dikatakan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Dia kita dibenarkan, di dalam Dia kita didamaikan dengan Allah. Kita dikuduskan dengan darah-Nya yang kudus. Ini berlaku untuk semua orang, tapi semua orang yang mau menerima dan percaya kepadanya. Yang pasti Dia Allah yang Esa, yang satu itu, Dia yang datang ke dunia di dalam Yesus Kristus, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengutus akan dunia ini. Bukan disebut Dia tidak, kalau di Roma disebut, adakah Dia hanya Allahnya orang Yahudi atau Allahnya orang Yunani, atau kalau kita perkecil, atau hanya Allahnya satu suku bangsa? Tidak. Dia adalah Allah yang Esa, satu untuk semuanya. Maka Dia, Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu satu. Dia yang menjadi pengantara, penghubung. Ini penting disampaikan kepada Timoteus yang dipercaya untuk melayani sebagai pimpinan jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan, berdoalah untuk semua orang. Kalau di ayat 1 di 1 Timoteus 2 ayat 1 dikatakan, aku menasehatkan, naikkanlah permohonan doa untuk siapa? Untuk semua orang. Untuk para raja, untuk para pembesar, dan untuk semuanya dengan ucapan syukur. Mengucap syukur. Allah yang menciptakan kita, kita sama di hadapannya. Kita sama-sama orang berdosa. Bedanya, ada orang yang mau percaya, ada yang tidak mau. Yang pasti Allah itu Esa, maka ketika Dia datang untuk menyelamatkan, keselamatan itu terbuka untuk semua orang. Maka kalau kita yang sudah menerima Dia, kalau Timoteus yang sudah diutus, yang sudah menerima Kristus dan menjadi pelayan Kristus memberitakan firman Allah, perlu sekali dia melihat bahwa semua membutuhkan uluran tangan Allah. Hal yang sama juga diingatkan kepada kita hari ini. Allah kita satu loh. Bagaimana kita mau berbagi dengan sesama sehingga melalui tindakan perbuatan kita, orang-orang di sekitar kita juga menyadari bahwa Allah kita satu. Kalau di Indonesia Allah itu ketuhanan yang Maha Esa, sudah sangat kita pahami. Tetapi Allah yang mana? Allah pencipta langit dan bumi yang sudah datang menjadi manusia. Dan pada akhirnya dikatakan semua akan bertekuk lutut sujud menyembah Dia, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau hari ini Allah sudah menawarkan dirinya, Dia Allah semua umat, Dia Allah semua bangsa,
Dia Allah yang datang untuk menyatakan kasih-Nya. Salib Kristus itu sudah menjadi penghubung antara kita dengan Allah. Karena itu mari kita datang kepada Yesus, pergi kepadanya, menerima kasih-Nya, sebab keselamatan itu terbuka untuk semuanya, universal. Berdoa untuk semuanya agar semuanya boleh datang kepada Dia, Allah kita Esa. Karena itu saya mau tutup renungan ini dengan satu pantun. Pergi ke pasar membeli kasa putih pembungkus luka. Tuhan kita adalah Esa, pencipta alam semesta loka. Kalau Tuhan kita Esa, kita satu di dalam Dia, di dalam Kristus, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Mari kita saling melengkapi, saling mengasihi. Menjadi pengikut Yesus, hidup di dalam Yesus adalah hidup yang berproses, yang bekerja, yang dibaharui dari sehari ke sehari, seumur hidup. Maka dibutuhkan kesetiaan dan ketaatan mendengar firman-Nya dan menurutinya sampai akhir. Setia sampai akhir, maka kamu akan diberi mahkota kehidupan. Yesus sudah memberi dirinya menjadi pengantara. Dialah satu-satunya yang mau mati dihukum karena dosa dunia, walau Dia tidak pernah berdosa dan dalam Dia tidak ada dosa. Tetapi Dia mau agar kita selamat. Oleh karena itu mari kita terima kasih karunia-Nya yang menyelamatkan itu. Dan kita mau masuk di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu, dan atas firman-Mu kami boleh diingatkan bahwa Engkau Allah yang satu yang mengasihi seluruh umat ciptaan-Mu. Bahkan bumi ini adalah milik-Mu, maka setiap yang ada yang tinggal di bumi ini adalah di bawah kuasa-Mu. Selamatkan bumi ini Tuhan, selamatkan setiap orang yang membutuhkan uluran tangan-Mu. Roh-Mu yang menjamah setiap hati untuk mau percaya kepada Tuhan dan menerima kasih-Mu yang menyelamatkan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini dan berkati hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu agar semuanya semakin diteguhkan di dalam iman kepada Tuhan dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kami mau tetap memberitakan Engkau Allah yang mengasihi seluruh umat tanpa membeda-bedakan. Sebab kami semua adalah sama-sama orang berdosa yang butuh pengasihan-Mu, pengampunan-Mu. Maka nyatakanlah itu di dalam kehidupan kami, di tengah masyarakat yang berbeda kepercayaan. Biarlah kami boleh menjadi garam dan terang untuk membawa keselamatan yang Tuhan sudah sediakan. Engkau sang juru selamat yang sudah kami terima, pakai kami seturut kehendak-Mu. Berkati mereka yang mendengar firman ini, kalau ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang berduka Tuhan hiburkan. Dan untuk anak-anak kami yang sedang ujian dan akan ujian, Tuhan yang memberi hikmat, pengetahuan sehingga semuanya boleh berhasil di dalam tuntunan dan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Berkenanlah Engkau Tuhan memberkati bangsa negara ini, para pembesar, para raja, para pemimpin baik di negara maupun di gereja, agar semuanya boleh melakukan apa yang Tuhan firmankan dan semua yang dipimpin juga boleh merasakan uluran tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami memohon, dengar dan sempurnakan doa kami ketika kami berdoa dalam doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom.